tanah lembut Tatar Sunda, di mana angin menyapa dedaunan dengan nyanyian dan awan menggantung manis di atas pegunungan, berdirilah sebuah kerajaan yang penuh keagungan. Rajanya Prabu Siliwangi. Ia bijaksana dan amat sangat disegani. Tapi tunggu, jangan kira hidup di istana itu selalu tenang seperti suara angklung. Karena ada 2 istri raja. Ya, 2. Yang pertama, Nyimas Tejamantri, penuh wibawa dan sedikit galak kadang. Yang kedua, Nyimas Padmawati, sang permaisuri, lembut, tenang, seperti embun pagi. Dari Tejamantri, lahirlah seorang pangeran tampan dan bijak, Guru Gantangan. Sudah besar, tangguh, dan ya mungkin agak so dewasa. Lalu, bertahun-tahun kemudian, lahirlah seorang bayi mungil dari Padmawati. Matanya seperti cahaya pagi di atas sawah. Ia diberi nama Munding Laya. Tapi begini, kedua pangeran ini beda jauh umurnya. Yang satu sudah bisa naik kuda, yang satu masih main sama jari kakinya. Dan begitulah kisah ini dimulai dengan 2 pangeran, 2 ibu, dan 1 istana yang menyimpan banyak cerita. Bertahun-tahun berlalu, dan Pangeran Guru Gantangan, ia kini menjadi bupati di Kutabarang, kota kecil yang harum oleh daun teh dan semilir angin pagi. Ia juga menikah tentu saja dengan Nyimas Ratna Inten, lembut, anggun, dan katanya bisa menenangkan bayi hanya dengan senyuman. Tapi ada satu hal yang belum dimiliki mereka, seorang anak. Rumah itu sunyi, terlalu rapi, dan tidak ada suara kecil yang lari-lari sambil tertawa. Maka Guru Gantangan pun mengangkat tanak. Seorang bocah lincah bernama Sunten Jaya. Tapi hati sang pangeran masih terasa kosong. Karena jauh di istana ada satu anak lagi, Munding Laya. Ia bukan sekadar adik. Ia seperti cahaya kecil dari masa lalu yang ingin dirangkul, dijaga, dan dibimbing. Maka, pergilah sang bupati menuju sang permaisuri, Nyimas Padmawati. Dengan suara pelan dan mata penuh harap, ia berkata, "Bolehkah Munding Laya ikut bersamaku?" Padmawati terdiam lama. Lalu, ia tersenyum. Ambillah, karena tak ada yang lebih indah daripada kasih sayang yang tumbuh tanpa batas. Dan begitu, Munding Laya pun meninggalkan istana, menuju rumah baru, dan memulai kisah yang, ya, belum tentu tenang-tenang saja. Waktu terus berjalan, dan si kecil Munding Laya tumbuh menjadi pemuda tampan. Dan bukan cuma tampan loh, ia juga baik hati, sopan, dan sedikit terlalu sempurna. Sementara itu, di sisi lain, ada Sunten Jaya, anak angkat Guru Gantangan. Tampan, lumayan, baik hati, kalau sedang tidak marah-marah. Mungkin Guru Gantangan makin menyayangi Munding Laya karena hatinya terasa lebih dekat, lebih hangat, lebih seperti anak kandung. Dan ya, Sunten Jaya mulai merasa tersingkir. Apalagi sang ibu, Nyimas Ratna Inten, juga tampaknya lebih lembut pada Munding Laya. Memeluknya lebih lama, menatapnya dengan tatapan yang istimewa. Kenapa semua orang suka dia? Mungkin itu yang ada di kepala Sunten Jaya. Dan dari rasa iri itulah muncul bayangan kecil. Bukan bayangan pohon, bukan bayangan awan, tapi
bayangan, masalah. Kebahagiaan di dalam rumah guru gantangan mulai berubah. Semua berawal dari perhatian sang istri Nyimas Ratna Inten yang makin hari makin sayang pada Munding Laya. Terlalu sayang, malah terlalu sering menatapnya, memuji sikapnya, bahkan membandingkan dia dengan Sunten Jaya. Dan tahukah kamu, guru gantangan mulai cemburu. Suatu malam, saat angin berembus pelan, wajah sang pangeran tampak gelap. Pikirannya penuh curiga. Kenapa dia selalu dipuji? Apakah dia lebih tampan, lebih sopan, atau ada yang disembunyikan? Dan dalam gelapnya hati, lahirlah sebuah tuduhan. Tanpa bukti, tanpa tanya, tanpa dengar penjelasan, Munding Laya dituduh telah mengganggu kehormatan wanita istana. Dan karena tuduhan itu, ia dimasukkan ke dalam penjara oleh kakaknya sendiri. Tangkap dia. Ia telah mencoreng nama keluarga. Kakanda, apa salahku? Aku tak melakukan apapun. Maafkan aku. Aku tak bermaksud membuat ini terjadi. Kabar pun menyebar seperti asap dupa di pagi hari. Seluruh pajajaran gempar. Para bangsawan terpecah. Ada yang percaya pada guru gantangan, tapi banyak pula yang membela Munding Laya. Bahkan rakyat kecil ikut bertanya-tanya, apa benar Pangeran Munding Laya bersalah? Atau ini hanya rasa iri yang berubah menjadi bencana? Kerajaan pun mulai goyah. Saudara melawan saudara, teman melirik curiga, damai mulai retak, dan semuanya bermula dari hati yang tidak dijaga. Malam itu, angin berembus pelan lewat jendela istana. Langit tertutup awan, dan nyala pelita bergoyang seperti sedang berbisik sesuatu. Di dalam kamarnya, Permaisuri Nyimas Padmawati tertidur lelap, tapi pikirannya berjalan jauh ke puncak-puncak langit. Ia bermimpi. Di hadapannya berdiri 7 makhluk cahaya, tinggi, berwajah asing. Tubuh mereka bersinar seperti bulan diselimuti kabut. 7 guryang, makhluk halus dari alam yang tak terlihat, penjaga rahasia langit. Wahai permaisuri Pajajaran, negeri kalian akan terus dilanda perpecahan. Kecuali ada satu kesatria yang sanggup datang ke Jabaning Langit dan membawa pulang layang Salakadomas. Sebuah jimat bersinar melayang di udara, terbuat dari cahaya emas dan desir angin. Begitu indah, tapi juga menakutkan. Padmawati tak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba cahaya itu menyilaukan. Lalu, ia terbangun. Sebuah jimat dan 7 guria. Apa arti mimpi ini? Dan di tengah malam yang hening, Permaisuri tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan, dan mungkin hanya satu orang yang bisa memenuhinya. Seseorang yang sedang terkunci dalam penjara. Namanya Munding Laya. Keesokan paginya, saat langit masih merah muda dan burung belum sempat berkicau, Permaisuri Nyimas Padmawati segera menemui sang raja. Wajahnya serius, matanya masih menyimpan sisa mimpi semalam. Ia bercerita tentang 7 guryang, tentang cahaya emas, dan tentang sebuah jimat bernama Layang Salakadomas. Dinda yakin mimpi ini bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah pesan. Prabu Siliwangi terdiam. Dahinya berkerut, tapi matanya bersinar. Kalau itu benar, kita tidak boleh menunggu. Maka titah pun disampaikan. Genderang dipukul, bendera dikibarkan, dan dalam waktu singkat
seluruh bangsawan dan rakyat istana dikumpulkan di halaman kerajaan, termasuk dua pangeran, Guru Gantangan, dan Sunten Jaya. Mereka berdiri berdampingan, tapi tidak saling memandang. Langit cerah, angin membawa bau dupa dan bunga. Semua mata menatap raja, semua telinga menanti kalimatnya. Wahai rakyat Pajajaran, semalam permaisuri menerima mimpi dari langit. Negeri kita akan kembali damai jika ada seorang kesatria yang berani pergi ke Jabaning Langit dan membawa pulang layang Salaka Domas. Semua terdiam, hening, seperti daun yang takut jatuh. Lalu, apakah ada yang maju? Ataukah negeri ini akan tetap tinggal dalam bayang-bayang perpecahan? Tapi anehnya, tidak ada satu pun tangan yang terangkat. Tidak suara, tidak langkah, tidak keberanian. Bahkan, Pangeran Suntenjaya hanya diam di tempat. Padahal matanya sempat melirik ke arah singgasana. Maka halaman istana pun sunyi, hening, seperti semua keberanian tiba-tiba pergi berjalan-jalan ke tempat lain. Lalu perlahan suara tenang namun tegas terdengar di antara kerumunan. Ampun Tuanku Prabu, rasanya seluruh rakyat dan bangsawan sudah mendengar kita paduka, kecuali satu orang. Ia ada di penjara. Suasana mulai berbisik-bisik. Nama itu belum disebut, tapi semua mulai menebak. Dia adalah Pangeran Munding Laya. Prabu Siliwangi menoleh, alisnya naik. Ia memandangi langit sebentar, lalu mengangguk pelan. Bawa dia kemari. Ia punya hak yang sama untuk mendengar dan memilih. Maka Pati Lengser pun membungkuk dan berjalan ke arah Guru Gantangan yang berdiri dengan wajah tegang. Yang mulia, izinkan hamba membuka pintu penjara dan membawa Munding Laya menghadap raja. Semua mata kini tertuju pada Guru Gantangan. Akankah ia mengizinkan? Atau akan ia biarkan adiknya tetap terkunci di balik jeruji saat dunia sedang menunggu seorang pemberani? Tak lama kemudian, langkah kaki bergema dari arah barat istana. Suara rantai pintu penjara, suara kain yang menyentuh tanah, dan muncullah sosok yang selama ini dilupakan, Pangeran Munding Laya. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti pelita di malam kelam. Ia melangkah ke hadapan raja, diiringi tatapan ratusan pasang mata yang penasaran, kagum, atau iri. Pangeran Munding Laya, engkau telah mendengar titah kami. Layang Salaka Domas adalah jimat suci yang bisa menyelamatkan Pajajaran dari kehancuran dan bencana. Kini aku bertanya padamu, apakah kau bersedia pergi mencarinya ke Jabaning Langit? Semua menahan napas. Angin pun seperti berhenti sejenak. Bahkan daun-daun enggan jatuh. Jika itu untuk melindungi negeri ini, aku bersedia pergi. Meskipun harus menembus langit atau menghadapi raksasa yang paling menakutkan. Dan saat itulah semua yang hadir tahu bahwa harapan negeri kini hidup kembali.
bukan dari yang merasa paling hebat, tapi dari yang paling tulus. Pangeran Munding Laya telah memilih jalannya. Begitu kata Munding Laya terucap, halaman istana seketika bersorak. Genderang dibunyikan, bunga-bunga dilempar ke udara, dan wajah raja pun bersinar seperti matahari pagi. Rakyat tersenyum, para bangsawan mengangguk, dan Prabu Siliwangi untuk pertama kalinya tampak benar-benar lega. Semoga dewa-dewa langit melindungimu, anakku. Bagi Munding Laya, perjalanan ini bukan sekadar menyelamatkan negeri, tapi juga kesempatan untuk bebas. Bebas dari jeruji, bebas dari tuduhan, dan mungkin bebas dari bayang-bayang kakaknya sendiri. Tapi tidak semua hati bersorak hari itu. Di antara senyum-senyum dan tepuk tangan, ada satu pasang mata yang tak ikut tertawa. Pangeran Suntenjaya, ia berdiri diam, tapi pikirannya berlari cepat. Jonggrang Kalapitung akan melanyap bulat-bulat. Pamanku itu tidak akan kembali, dan setelah itu tidak akan ada yang menghalangiku lagi. Ya, bagi Suntenjaya, ini bukan misi penyelamatan, tapi cara licik untuk menyingkirkan lawan. Dunia tersenyum di luar, tapi badai diam-diam berputar di dalam hati. Dan kisah ini baru saja memulai babak yang lebih gelap. Suntenjaya masih berdiri diam. Pikirannya penuh bisik-bisik gelap. Ia tahu, jika Munding Laya berhasil membawa pulang layang Salakadomas, maka namanya akan bersinar lebih dari siapapun. Dan itu adalah mimpi buruk bagi Suntenjaya. Tunggu, apakah kita yakin dia akan kembali? Bagaimana jika ia melarikan diri atau berpura-pura gagal dan hidup tenang di negeri seberang? Semua mulai saling menatap. Suasana perlahan berubah dari harapan menjadi keraguan. Jika Munding Laya tidak kembali dalam waktu sebulan penuh, maka ibunya Nyimas Padmawati harus dipenjara di dalam istana sebagai jaminan. Semua terdiam, bahkan angin pun berhenti sejenak. Nyimas Padmawati menatap putranya dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilau air di matanya. Jika itu harus terjadi, maka biarlah, asal putraku dapat menyelamatkan Pajajaran. Tak ada amarah, tak ada penolakan, hanya keteguhan hati seorang ibu. Dan di hadapan semua orang, Munding Laya pun menunduk, menyadari bahwa misinya kini bukan hanya tentang negara, tapi juga tentang menyelamatkan ibunya. Aku akan kembali demi negeri ini dan demi ibuku. Maka keputusan pun ditetapkan. Waktu pun mulai berdetak, dan perjalanan besar akan segera dimulai. Sebelum petualangannya dimulai, Pangeran Munding Laya dilatih secara khusus oleh Patih Lengser. Tapi latihan ini tidak biasa. Bukan cuma pedang dan jurus, tapi juga pola dan logika. Siapa yang siap belajar bareng? Yuk, ikuti latihan sang pangeran. Hari ini kita mulai dari jurus Kilat Ganda, lalu lanjut ke naga 4 arah, dan terakhir petir tanpa bayangan. Wih, serem banget namanya. Tapi coba perhatikan polanya. 1, 2, 4, 8. Coba tebak berapa angka berikutnya? Jawabannya 16. Itu pola geometri. Angkanya dikali 2 terus. Betul, pola geometri. Cepet banget naiknya, kayak jurus kilat. Bagus. Sekarang jurus segitiga terbang. Coba lihat angka ini. 1, 3, 6, 10. Tebak angka selanjutnya. Itu pola segitiga. Selisihnya tambah 1 tiap kali, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Jadi setelah 10, jawabannya 15. Yes, pola segitiga seperti susunan titik, jadi segitiga sempurna.
1 di atas, 2 di bawahnya, lalu 3, dan seterusnya. Terakhir, jurus tangga langit. Tangga? Wah, coba lihat ini. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Apa selanjutnya? Tentu saja 4 titik. Itu pola bertingkat. Bentuknya makin banyak seperti anak tangga. Naik, naik, naik. Seperti langkah menuju langit. Bagus. Sekarang kita masuk ke pola gambar. Karena musuh tak hanya menyerang dengan kekuatan, tapi juga teka-teki. Siap-siap, ini lebih seru. Coba lihat ini. Apa selanjutnya? Itu pola pengulangan. Bentuknya diulang terus. Jawabannya, segitiga lagi. Benar. Pengulangan deratu bentuk sama diulang terus-menerus. Sekarang lihat. Itu pola berselang-seling, bunga, belah ketupat, bunga, jadi berikutnya belah ketupat. Polanya berganti-ganti. Bikin mata harus jeli. Bagaimana dengan ini? Itu pola gambar bertingkat. Jumlah bentuknya makin banyak. Jawabannya 4 berlian. Betul banget. Naik jumlah, naik tantangan. Terakhir, lihat ini. Itu pola rotasi. Bentuknya sama, tapi berubah arah. Jadi jawabannya segitiga ke atas. Pola rotasi itu keren. Seperti putaran strategi musuh saat bertarung. Kau tak hanya kuat, pangeran, kau juga cerdas. Dan setelah latihan panjang, Pangeran Mundinglaya pun siap. Bukan hanya dengan keris, tapi juga dengan pikiran jernih, hati tulus, dan ilmu pola. Sekarang pertanyaannya, siapkah ia menghadapi dunia dan takdirnya? Sebelum menghadapi raksasa besar yang menghalangi jalannya, Pangeran Mundinglaya singgah di sebuah negeri kecil, Kerajaan Muara Beres. Di sana, ia bertemu seorang putri, Dewi Kinawati. Manis senyumnya, lembut tutur katanya. Dan seperti bunga yang mekar tiba-tiba, hati Mundinglaya pun luluh. Aku sedang dalam perjalanan penting, tapi aku akan kembali setelah tugasku selesai. Aku akan menunggu, karena hatiku percaya. Dan setelah janji itu terpatri, Pangeran Mundinglaya kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi belum jauh ia berjalan. Tanah bergetar, langkah besar terdengar, dan bayangan hitam menutupi jalannya. Siapa yang berani memasuki wilayahku? Aku bukan musuhmu, tapi aku juga tidak akan mundur. Tanpa banyak kata, raksasa itu menyerang. Serangan demi serangan dilancarkan. Tapi Mundinglaya menghindar dengan lincah. Ia ingat semua pelajaran dari Patih Lengser dan menunggu saat yang tepat. Setelah bertarung sengit, raksasa Jonggrang Kalapetung jatuh berlutut. Lelah, namun masih menyimpan rahasia. Pangeran Mundinglaya mendekat dan menghunus kerisnya ke arah leher sang raksasa. Sekarang katakan, di mana letak Jabaning Langit? Jabaning Langit ada di dalam diriku. Apa? Apakah itu sebuah teka-teki? Atau hanya cara licik untuk menghindari kekalahan? Pangeran Mundinglaya mengeraskan genggaman kerisnya, mendekatkannya lebih dalam. Jangan bohong padaku. Sekali lagi, di mana Jabaning Langit? Jabaning Langit ada di dalam hatimu. Mata Mundinglaya melebar. Ia tidak menemukan kebohongan, hanya kejujuran yang aneh dan dalam. Dan disitulah ia mengingat semua yang telah ia pelajari. Ia menarik napas panjang dan memulai jurus pertama. Sekarang waktunya jurus kilat ganda, polanya 1, 2, 4, 8, 16. Itu adalah pola geometri, angka yang selalu dikali 2. Cepat,
dan semakin kuat. Tapi raksasa itu masih berdiri. Kalau begitu, jurus segitiga terbang. Polanya 1, 3, 6, 10. Itu pola segitiga. Jumlah titik yang membentuk bentuk segitiga sempurna. Semakin rumit, semakin kuat. Dan terakhir, jurus tangga langit. Polanya naik bertingkat, 1 langkah demi 1 langkah. Itulah pola bertingkat. Dimulai dari 1, lalu 2, lalu 3, seperti menaiki tangga sampai ke langit itu sendiri. Kau hebat anak muda. Silakan lanjutkan perjalananmu. Pangeran Mundinglaya menurunkan kerisnya. Ia tidak butuh kemenangan. Ia butuh jawaban. Dan begitu raksasa itu mundur, ia pun melanjutkan langkah dengan hati yang percaya dan pelajaran yang tak akan terlupakan. Setelah melewati hutan dan raksasa, Pangeran Mundinglaya pun duduk diam di bawah pohon tinggi yang daunnya bergoyang lembut. Ia berdoa, berharap pada Tuhan agar diberi jalan yang benar. Kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan, seperti melayang ke atas. Dan whoosh, ia terbang menuju tempat yang sangat terang. Yup, itulah Jabaning Langit, tempat yang hanya bisa dicapai oleh hati yang tulus. Di sana, 7 makhluk cahaya muncul. Mereka disebut Guryang. Siapa kau yang datang ke tempat suci ini? Aku datang demi rakyatku, agar Pajajaran tidak hancur karena perang. Kira-kira, apa yang harus dilakukan Mundinglaya untuk membuktikan niatnya? Pedang? Perisai? Ternyata tidak. Para Guryang malah mengujinya dengan pola. Siap main tebak-tebakan bersama Mundinglaya? Kamu harus menebak pola berikutnya. Nah, teman-teman, kalau ini pola gambar, apa bentuk selanjutnya? Itu pola berselang-seling, bunga, belah ketupat. Jadi jawabannya, belah ketupat. Betul. Lanjut ya. 2, 4, 6, 8. Ayo. Kira-kira berapa angka selanjutnya? Itu pola aritmetika. Tambah 2 setiap kali. Jadi jawabannya 10. Hebat. Sekarang coba yang lebih sulit ya. 1, 3, 6, 10. Berapa angka selanjutnya? Itu pola segitiga. Jumlahnya bertambah dengan urutan, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Jadi setelah 10 adalah 15. Wah, kamu sangat pintar ya pangeran. Terakhir ya, coba kamu lihat pola gambar ini. Itu pola bertingkat. Bentuknya makin banyak. Setelah 3, tentu saja 4 berlian. Selamat wahai pangeran. Kau lulus semua ujian pola gambar dan pola bilangan. Tapi tunggu, apa Pangeran Mundinglaya langsung diberikan jimat layang Salakadomas? Tidak semudah itu. Para Guryang malah menawarkan hal lain. Kekayaan, seorang putri cantik, bahkan gelar manusia tersuci. Menurut kalian, apakah Mundinglaya mau? Tidak, aku hanya ingin kedamaian untuk rakyatku. Dan disitulah para Guryang tahu ujian sejati baru saja dimulai. 7 Guryang itu mengangguk pelan, menghormati sang pangeran. Tapi mereka berkata, layang Salakadomas bukan untuk manusia. Aku tidak butuh semua itu. Yang kubutuhkan hanya kedamaian untuk Pajajaran. Jujur, tulus. Tapi itu belum cukup. Para Guryang lalu menantangnya untuk mendapatkan jimat itu dengan pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. Langit berguncang, tanah terbelah. Pangeran Mundinglaya bertarung sekuat tenaga. Namun, ia jatuh, terdiam, tak bergerak. Pangeran Mundinglaya gugur. Tapi di detik itu, datanglah cahaya lembut dari langit. Nyi Pohaci, makhluk suci penjaga kehidupan, mengulurkan tangannya.
dan menghidupkan kembali sang pangeran. Ia bangkit dengan semangat yang tak goyah. Namun, kali ini para Guryang tidak menyerang, dan akhirnya jimat itu diberikan bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan. 7 Guryang itu lalu menyebut diri mereka Gumarang Tunggal. Mereka membimbing pangeran kembali ke tanah Pajajaran. Tapi di istana, masalah belum selesai. Pangeran Suntenjaya menyebarkan fitnah. Kepada Prabu Siliwangi, ia berkata, Permaisuri berbohong tentang mimpinya. Itu hanya akal-akalan untuk membebaskan anaknya. Prabu Siliwangi mulai ragu. Permaisuri diancam akan dihukum mati. Tak hanya itu, Suntenjaya juga pergi ke Muara Beres dan mengganggu ketenangan Dewi Kinawati. Pangeran Mundinglaya telah mati, dibunuh oleh Jonggrang Kalapitung. Pasukan dikerahkan, Muara Beres dalam bahaya. Namun di detik yang genting, terdengarlah suara dari kejauhan. Hidup Mundinglaya. Pangeran Mundinglaya datang bersama para Gumarang, pasukan Suntenjaya kocar-kacir. Rakyat bersorak, permaisuri menangis bahagia, dan Prabu Siliwangi tahu siapa yang benar. Pangeran Suntenjaya diusir dari Pajajaran. Tidak, maafkan aku. Aku rela bersujud kepada Mundinglaya di hadapan semuanya. Dan hari itu juga, Prabu Siliwangi menobatkan putranya sebagai raja, Mundinglaya Dikusumah, raja baru Pajajaran. Tak lama kemudian, Mundinglaya menikahi Dewi Kinawati. Mereka hidup bahagia, dan kerajaan Pajajaran menjadi negeri yang makmur, adil, dan aman untuk semua rakyatnya.